Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Mera Nurinisa dengan NIM 333240174. Oke, jadi di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan distribusi probabilitas diskrit dengan menggunakan dua software, yaitu RStudio dan juga Excel. Oke, langsung aja kita ke persoalannya. Yang pertama, berdasarkan pengalaman seorang penulis novel bahwa rata-rata untuk setiap 600 kata terdapat 2 kata salah cetak. Suatu karya novel yang terdiri dari 2.500 kata, hitunglah peluang bahwa di dalam novel tersebut terdapat 3 buah kata salah cetak. Nah, di mana soal yang pertama ini kita akan selesaikan menggunakan distribusi Poisson. Kenapa? Karena kita akan mencari jumlah kejadian yang jarang terjadi, yaitu salah cetak dalam sebuah interval teks yang panjangnya 2.500 kata. Jadi, distribusi Poisson itu cocok kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan yang pertama. Kemudian kita langsung ke Excel-nya aja, dimana untuk menggunakan distribusi Poisson kita harus tahu X-nya berapa, min-nya berapa, kumulatifnya juga berapa. Nah, di sini sudah saya tuliskan, dimana untuk X itu adalah 3, X itu adalah jumlah kejadian, kemudian untuk min-nya itu adalah 8,33, dimana kita dapatkan hasil 8,33 ini dari 2.500 dibagi 600, kemudian kita kalikan dengan 2. Nah, selanjutnya kita langsung masukkan aja. X-nya itu adalah 3, kemudian min-nya itu adalah 8,33, kumulatifnya kita isi false. Nah, untuk mencari hasilnya kita bisa gunakan komen sama dengan lalu Poisson dis. Nah, di sini sudah muncul apa saja yang harus kita masukkan nih. Kita masukkan yang pertama itu adalah X, lalu kita koma, lalu min-nya, lalu kumulatifnya kita pilih yang false. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya adalah 0,023, dimana jika diubah menjadi persen adalah 2,3%, yang artinya kemungkinannya itu sangat kecil. Jadi kemungkinan salah cetaknya itu di soal pertama itu adalah sangat kecil. Oke, kita ke soal nomor 2. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 5 kali. Hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 3 kali. Nah, di soal nomor 2 ini kita menggunakan distribusi binomial. Kenapa? Karena setiap lemparan dadunya itu adalah percobaan independen, di mana hanya ada dua kemungkinan saja, yaitu berkelipatan 3 atau tidak, dan juga jumlah lemparannya pun tetap, yaitu 5. Maka nomor 2 ini kita menggunakan distribusi binomial. Nah, di sini di nomor 2 ini kita harus mengetahui terlebih dahulu X-nya itu berapa, N-nya itu berapa, P-nya itu berapa, kumulatifnya berapa, lalu hasilnya nanti kita bisa ketahui. Nah, di sini sudah saya tuliskan di mana untuk X-nya itu atau jumlah kejadiannya itu adalah 3, N-nya itu adalah 5, lalu untuk P-nya itu kita dapatkan adalah 0,33. Kita masukkan aja, X-nya itu adalah 3, kemudian N-nya itu adalah 5, untuk P-nya itu adalah 0,33, untuk kumulatifnya kita isi false juga. Nah, untuk hasilnya kita bisa gunakan rumus sama dengan lalu binom dis. Nah, di sini juga sudah muncul nih apa saja yang harus kita masukkan. Yang pertama kita masukkan S, number S, lalu kita koma, lalu trialsnya atau N-nya, maksudnya yang ini kita isi yang X, kemudian N-nya, kemudian si P-nya, kemudian si kumulatifnya kita isi atau kita pilih yang false. Nah, kita enter. Nah, hasilnya adalah 0,16, dimana artinya untuk peluang kejadian munculnya mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 3 kali itu kecil karena hasilnya itu jauh dari angka 1. Oke, kita ke soal yang ketiga. Di sebuah stasiun kereta api diketahui bahwa probabilitas kereta api berhenti di peron 1, 2, 3 secara berturut-turut adalah 0,22, 0,17, dan 0,61. Hitunglah probabilitas 2 kereta berhenti di peron 1, 1 kereta berhenti di peron 2, dan 3 kereta berhenti di peron 3.
Nah, di soal nomor 3 ini kita menggunakan distribusi multinomial. Kenapa? Karena hasil percobaannya itu bukan hanya sukses atau gagal, tetapi ada 3 kategori, yaitu di peran 1, peran 2, dan juga peran 3. Jadi di soal nomor 3 ini bukan menggunakan binomial, tetapi menggunakan multinomial. Langsung aja kita masukkan ke Excel, dimana di sini sudah saya tuliskan untuk diketahuinya. N-nya itu adalah 6, lalu P1-nya itu adalah 0,22, P2-nya 0,17, dan P3-nya adalah 0,61. X1-nya itu adalah 2, X2-nya itu adalah 1, dan X3-nya itu adalah 3. Nah, kita bisa langsung masukkan aja. Untuk X1-nya itu adalah 0,22, P2-nya itu adalah 0,17, P3-nya adalah 0,61. Nah, untuk total dari P-nya kita bisa gunakan rumus sum. Nah, di sini sudah muncul total dari P-nya itu adalah 1. Kemudian kita masukkan si nilai X1-nya itu adalah 2, X2-nya itu adalah 1, X3-nya itu adalah 3. Sama di totalnya juga kita bisa gunakan rumus sum. Nah, di sini sudah muncul untuk total dari X-nya itu adalah 6. Nah, untuk mengisi tabel yang di sini kita bisa pangkatkan P1 dengan X1. Kita langsung pangkatkan P1, kita pangkatkan dengan X1. Nah, di sini juga sama, P2 kita pangkatkan dengan X2. Kita enter. P3 juga sama, 0,61 kita pangkatkan dengan 3. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Dan untuk mengisi tabel yang di sini kita bisa gunakan rumus multinomial. Nah, di sini sudah muncul perintah apa saja yang harus kita masukkan. Kita masukkan number satunya, kemudian kita koma, kita masukkan number yang keduanya, kurung tutup, enter. Nah, di sini sudah muncul nilai pada tabelnya adalah 60. Nah, untuk mengisi tabel yang di sini kita bisa kalikan semua tabel yang ada di sini. 60 kita kali dengan 0,048, kita kali dengan 0,17, kita kali juga dengan 0,227. Nah, di sini hasilnya sudah muncul adalah 0,112, atau kita ubah menjadi persen 11,2. Nah, yang artinya probabilitas 2 kereta berhenti di peron 1 kereta berhenti di peron 2, dan 3 kereta berhenti di peron 3 itu sangat kecil karena hasil yang kita dapatkan itu jauh dari angka 1. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Peluang mahasiswa memiliki IPK di atas 3,5 adalah 0,24. Seorang dosen melakukan pengamatan kepada mahasiswa yang masuk ke gerbang utama kampus. Tentukan peluang bahwa mahasiswa ketujuh yang melintasi gerbang kampus adalah mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5. Nah, di soal yang keempat ini kita menggunakan distribusi binomial negatif. Kenapa? Karena kita akan mencari posisi seberapa sukses tertentu muncul. Nah, dalam soal ini kita itu cari kapan mahasiswa ketiga yang punya IPK lebih 3,5 itu muncul tepat di mahasiswa ketujuh. Jadi soal keempat ini kita gunakan distribusi binomial negatif. Kita masuk aja ke Excel, dimana untuk X-nya itu adalah 7, K-nya itu adalah 3, F-nya itu kita dapatkan dari X dikurangi dengan K, hasilnya 4, P-nya itu atau probability-nya itu adalah 0,24. Kita masukkan aja langsung. X-nya itu adalah 7, kemudian S-nya itu adalah 3, number F-nya kita bisa dapat dari pengurangan X, kita kurangi dengan S. Nah, probability-nya tadi adalah 0,24. Kumulatifnya kita pilih yang false. Nah, untuk hasilnya kita itu bisa gunakan komen neg binom dis. Nah, di sini sudah muncul apa saja yang harus kita masukkan. Yang pertama, number F-nya
atau si X ini, lalu S-nya, kemudian maksudnya yang F-nya itu kita isi yang ini, S-nya kita isi yang ini, probability-nya kita isi yang 0,24, lalu kita pilih yang false. Nah, di sini sudah muncul hasilnya itu adalah 0,07. Yang artinya tentu peluang bahwa mahasiswa ke-7 yang melintasi gerbang kampus adalah mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5 itu adalah peluangnya sangat kecil, karena nilai atau hasil yang kita dapatkan di akhir tadi itu jauh dari angka 1. Artinya peluangnya itu sangat kecil. Oke, itu saja penjelasan di software yang pertama yaitu Excel. Kita lanjut ke software yang kedua yaitu RStudio. Oke, kita ke software yang kedua yaitu RStudio. Dimana yang pertama seperti biasa kita akan menginstal dan juga mengaktifkan dari package-nya terlebih dahulu. Nah, dimana kita akan menginstal package yang namanya distribution atau disingkat menjadi distr. Library-nya juga sama, distr. Seperti biasa kita langsung run. Nah, di sini running-nya sudah selesai. Dimana tadi soal yang pertama kita gunakan penyelesaiannya menggunakan distribusi Poisson. Nah, di RStudio juga sama, kita menggunakan distribusi Poisson, dimana untuk komennya adalah seperti ini. Kita akan menyatakan terlebih dahulu bahwa lambdanya itu adalah 8,33 atau rata-ratanya, si X atau jumlah sambungan yang kita cari peluangnya itu adalah 3, dan juga kita akan mencari distribusi Poisson ini menggunakan komen dPois atau distribusi Poisson berdasarkan XP-nya dan juga si lambda-nya. Kemudian kita bisa langsung run. Nah, di sini sudah muncul untuk nomor pertama itu menggunakan Poisson, hasilnya adalah 0,023 yang artinya peluangnya itu kecil. Kemudian kita ke soal yang kedua, tadi menggunakan distribusi binomial. Nah, dimana distribusi binomial ini n atau jumlah semua percobaannya adalah 5, lalu si peluangnya itu adalah 0,33, si X atau jumlah sukses yang diharapkannya adalah 3, dan untuk kita mencari menggunakan distribusi binomial, kita bisa gunakan komen dbinom atau distribusi binomial berdasarkan XB dan juga XNB dan juga PB-nya. Kita bisa langsung run. Nah, di sini sudah muncul dengan menggunakan distribusi binomial, hasilnya adalah 0,161, dimana artinya juga sama, dimana si peluangnya itu kecil karena nilainya jauh dari angka 1. Selanjutnya kita ke soal yang ketiga, menggunakan distribusi multinomial. Nah, untuk distribusi multinomial, si X atau jumlah keberhasilannya itu adalah 2, 1, dan juga 3. Size atau jumlah total percobaannya itu adalah 6. Kemudian P atau probabilitasnya adalah P1 adalah 0,22, P2 0,17, dan P3-nya adalah 0,61. Untuk menggunakan distribusi binomial, kita gunakan komen D multinom atau distribusi multinomial berdasarkan XML-nya, size ML-nya, dan juga PML-nya. Kita bisa langsung run. Nah, di sini sudah muncul. Nomor 3 hasilnya adalah 0,11. Artinya juga sama, peluangnya sangat kecil. Soal yang terakhir, kita gunakan distribusi binomial negatif. Dengan K-nya atau target jumlah suksesnya itu adalah 3, X atau total semua percobaannya itu adalah 7, P atau peluang kejadian suksesnya itu adalah 0,24, dan untuk mencari distribusi binomial negatif kita gunakan DN binom. DN itu adalah distribusi
binomial negatif berdasarkan XBN-nya, KBN-nya juga, dan juga PBN-nya. Kita bisa langsung run. Nah, di sini sudah muncul hasilnya itu adalah 0,069, yang artinya juga sama untuk soal keempat ini peluangnya itu adalah sedikit karena hasilnya atau nilai yang kita dapat di akhir itu jauh dari angka 1. Mungkin itu saja penjelasan di RStudio. Terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan atau tutorial menyelesaikan permasalahan distribusi probabilitas diskrit di dua software, yaitu Excel dan juga RStudio, di mana hasil dari kedua software yang kita gunakan tadi itu sama. Yang kesimpulannya dari keempat soal ini, peluang dari setiap soalnya itu sangat kecil karena hasil dari masing-masing soal yang kita dapatkan itu angkanya jauh dari angka 1. Artinya juga berarti peluangnya itu sangat kecil. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.